今天，多亏天梦阁帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。你不怕死吗？你会承受常人无法想的。手跟几号死，你也得玩完。Tak terasa libur semester pun telah tiba, semua murid Akademi Shrek pun memutuskan untuk berlibur di kampung halaman masing-masing, begitupun dengan Wang Dong, yang juga akan kembali ke kampung halamannya. Dan apakah dia akan bertemu dengan Tang San dan Xiao Wu yang merupakan orang tuanya, atau malah pergi berpetualang ke wilayah berbahaya seperti yang dilakukan Wu Hao? Tapi ya peduli bagong, karena sepertinya, alur cerita pada episode 19 nanti, akan berfokus pada si tokoh utama kita, yang atas saran dari si ulat bulu yang meresahkan ini, ia pun nekat melakukan perjalanan ke sebuah wilayah dengan suhu yang ekstrim, demi mendapatkan cincin roh keduanya. Dan tak tanggung-tanggung nih gengs, cincin roh yang mereka incar adalah milik binatang roh berusia 400.000 tahun, sungguh edan sekali bukan? Dan biar gak penasaran, berikut pembahasannya. Eits, tapi sebelum masuk ke pembahasan bocoran alur ceritanya, jangan lupa, klik tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar para deterjen semua tidak ketinggalan bocoran alur cerita Donghua lain yang tidak kalah menarik. Dan inilah, bocoran alur cerita Soul Land 2, Season 1, Episode 19. Sebelumnya kita sudah menyaksikan, setelah melakukan perjalanan panjang melewati wilayah dengan cuaca yang ekstrim, akhirnya Wu Hao pun tiba di tempat yang mereka tuju, di mana tempat ini sendiri dikuasai oleh 3 kaisar binatang roh, yang tingkat kultivasi telah berusia ratusan ribu tahun. Sesampainya di tempat persembunyian yang telah ia siapkan, si ulat es Tian Meng pun berkata, "Yu Hao, sekarang aku akan melepaskan auraku dari tubuhmu untuk memancing Ratu Kalajengking. Dan tugasmu hanya harus tetap diam di tempat ini, karena aku telah menyembunyikan aura keberadaanmu. Jadi apapun yang terjadi jangan coba untuk bertindak gegabah. Karena jika aku gagal, maka kita berdua akan tamat di tempat ini. Mungkin taruhan ini sangatlah besar, tapi jika kita berhasil, maka kamu akan menjadi seorang jenius nomor 1 di benua Douluo," ucap Tian Meng. Mendengar ucapan itu, Yu Hao pun mengangguk, tanda bahwa dia telah bersiap menerima semua konsekuensinya. Tak berselang lama, muncul 9 bola cahaya keemasan yang keluar mengelilingi Yu Hao, lalu melesat keluar gua. Sedikit penjelasan, 9 bola cahaya itu adalah roh asal milik Tian Meng, yang total sebenarnya berjumlah 10 bola cahaya. Yang satu bola cahaya itu sendiri, masih tetap berada di dalam tubuh Yu Hao, yang berfungsi sebagai koneksi antara Huo Yu Hao dan Tian Meng. Tampak saat itu, begitu bola-bola cahaya itu mendarat di tanah bersalju, seketika terjadi fluktuasi energi yang sangat besar, dan perlahan berubah bentuk seperti seorang manusia emas yang terbuat dari cahaya, yang penampilannya benar-benar mirip dengan Yu Hao. Bahkan pakaian emas yang dikenakannya pun, sangat mirip seragam Akademi Shrek. Saat itu, setelah membentuk tubuh spiritualnya, Tian Meng pun berkata menggunakan kekuatan rohannya. "Kaisar Es, aku Tian Meng, datang untuk membalas dendam masa lalu. Aku tahu kau sudah merasakan aura keberadaanku, dan apakah kau berani keluar dan menemuiku?" Tak berselang lama, setelah Tian Meng menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa, diikuti pemandangan langit yang semakin gelap, hingga menyebabkan atmosfer di area itu menjadi semakin suram. Melihat fenomena itu, Tian Meng tampaknya tidak khawatir sama sekali, seolah-olah, yang menyebabkan fenomena aneh itu adalah sahabat lamanya. Di sisi lain, Huo Yu Hao yang sedang berada di tempat persembunyian pun bisa merasakan aura dari sebuah kekuatan yang mengerikan. Bahkan di daerah yang di luar jangkauan persepsinya, tampak sejumlah binatang jiwa yang ketakutan telah berlari ke segala arah. Tak terasa detik demi detik pun berlalu, menghadapi tekanan dari aura yang mematikan dan dipenuhi niat membunuh itu, Tian Meng tak panik sedikitpun. Beda halnya dengan Huo Yu Hao, yang seolah menahan nafas, sembari memikirkan bentuk tubuh dari monster roh yang dipanggil Kaisar Es, dan sangat ditakuti oleh para gelar Douluo. Saat itu, Huo Yu Hao terus merasakan detak jantungnya perlahan-lahan meningkat, disertai rasa cemas dan ketakutan. Dan dalam sekejap mata, langit yang awalnya gelap seketika berubah warna menjadi hijau giok. Bahkan aura yang awalnya menekan pun perlahan mulai menghilang. Ketika cahaya hijau giok memasuki jangkauan kekuatan mentalnya, Huo Yu Hao akhirnya bisa merasakan kehadiran si Kaisar Es. "Ia datang, ia benar-benar datang," gumam Yu Hao. "Tian Meng,
tidak kusangka kau benar-benar masih hidup. Tidak heran, di wilayah utara yang ekstrim ini, kamu dikenal sebagai binatang jiwa yang hidup paling lama, ucap sang Kaisar Es, dengan suara yang melengking ke segala arah. Kemunculan suara ini diikuti oleh gelombang suara yang menakutkan, bahkan salju di tanah langsung terhempas naik saat gelombang suara itu menghantamnya. Hehehehe, Kaisar Es, jika kau belum mati, maka aku pun akan tetap hidup, ucap Tian Meng dengan santai, lalu kembali berkata. Apakah kau lupa apa yang aku katakan tahun dulu? Kalau aku tidak mati, maka akan ada hari di mana aku akan menjadikan kamu pendampingku, ucap Tian Meng, yang terdengar sedikit lebay, membuat Yu Hao sedikit merinding. Di saat yang sama, tiba-tiba Yu Hao melebarkan matanya, seperti menyadari ada yang janggal dengan kata yang diucapkan Tian Meng. Apa sebenarnya yang membuat Tian Meng bersikeras datang ke sini? Apa benar dia ingin mencari cincin roh kedua untukku? Tapi setelah mendengar suaranya yang lembut tadi, sepertinya Tian Meng memiliki maksud lain. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Yu Hao tiba-tiba terdiam. Di sisi lain, sang Kaisar Kalajengking Es yang mendengar ucapan Tian Meng, ia pun tampak murka. Tian Meng, kau benar-benar mencari mati, ucap Kaisar Es yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah tekanan yang dipenuhi niat membunuh itu, Tian Meng hanya tersenyum sembari berkata dengan perlahan. Oh kamu salah, aku hanya mengekspresikan perasaanku yang sebenarnya. Bukankah kamu pun tahu, aku telah hidup selama 1 juta tahun, dan sebagian besar dari hari-hari itu aku habiskan untuk tidur dalam kesendirian. Namun, satu-satunya hal di lubuk hatiku yang tidak bisa aku lupakan adalah kau. Dan tahukah kau mengapa aku memilih untuk kembali pada saat seperti ini? Itu karena aku telah menghitung, bahwa tidak lama lagi kau akan mencapai batasmu dan mencapai jalan buntu dalam kultivasimu. Pada saat itu, jika kau tidak dapat menerobos ke peringkat berikutnya, maka kau akan mati dan menjadi abu. Itulah sebabnya aku kembali, karena aku tidak bisa menunggu lagi, dan jika kamu mati karena tidak dapat menerobos, maka tidak ada gunanya aku hidup. Dan jika itu terjadi, maka aku pun akan memilih untuk mengakhiri kehidupanku, ucap Tian Meng. Mendengar kata-kata yang emosional itu, Yu Hao mendesah sembari menutup matanya. Benar saja, ternyata itulah masalahnya. Ternyata Kak Tian Meng benar-benar menipuku, dia benar-benar punya motif sendiri untuk datang ke sini, gumam Yu Hao, yang sudah menaruh kepercayaan penuh pada ulat es itu. Dalam kisah dijelaskan, sejak saat pertama bertemu dengan Tian Meng, Yu Hao sudah sangat mempercayainya, karena dia telah memberikan cincin jiwa 1 juta tahun, serta 4 keterampilan jiwa. Yang itu semua, setara dengan memberikan kehidupan pada Yu Hao. Dalam hatinya, yang paling ia syukuri adalah cincin jiwa cerdas yang diberikan Tian Meng, yang membuatnya memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Tang Ya, Bei Bei, dan bahkan Wang Dong. Namun pada saat ini, Huo Yu Hao merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya telah hancur. Emosi yang dia tekan sejak lama tiba-tiba meledak seperti bendungan. Dia berbohong padaku, dia benar-benar berbohong padaku, ucap Yu Hao. Tampak saat itu, jumlah kesedihan yang begitu besar berubah menjadi air mata yang mengalir di pipinya, yang dengan cepat membeku menjadi bongkahan es yang berkumpul di sudut-sudut matanya. Di sisi lain, Tian Meng yang memusatkan seluruh energinya pada reaksi Kaisar Es, dia tidak menyadari perubahan yang mengguncang di hati Yu Hao. Tian Meng, kali ini kamu benar-benar datang untuk mengantarkan nyawamu. Jangan katakan, bahwa kau telah lupa, kalau sukuku adalah pemangsa bagi sukumu, ucap sang Kaisar Kalajengking Es, tapi karena sang Kaisar ini adalah betina, maka kita sebut saja Permaisuri Giok Es. Mendengar ucapan sang Ratu Kalajengking, Tian Meng seketika tertawa dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku tahu itu, tapi apakah itu penting, dan apakah ada peraturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa menyukai pemangsa mereka sendiri? Dan justru karena itulah aku semakin menyukaimu, ucap si ulat bulu Tian Meng. Ratu Kalajengking Es lantas berkata dengan penuh hinaan. Sayangnya kau tidak memiliki kualifikasi untuk menyukaiku. Namun, aku sangat tersentuh dengan niatmu, kau benar-benar setuju untuk membawa dirimu kembali sebagai makanan untuk aku makan. Jika kau ingin bersatu denganku, maka biarkanlah ratu ini menyantap tubuh dan energimu, ucap sang Ratu Kalajengking Es, lalu perlahan mendekati Tian Meng. Melihat hal itu, Tian Meng tak bergidik sedikitpun. Kaisar Es, kau selalu begitu dingin dan sombong, tidak heran, sampai sekarang kau belum memiliki pasangan. Dan apakah benar lelucon yang beredar di wilayah utara yang ekstrim ini? Apakah kau menyukai sang Kaisar Salju? Ucap Tian Meng. Tian Meng, kau benar telah memancing amarahku.
Kali ini aku akan mengubah tubuhmu menjadi 10.000 potong. Sepertinya kali ini Tian Meng benar-benar telah menyinggung Sang Ratu Kalajengking Es dengan kata-katanya. Hal itu dibuktikan dengan keadaan di wilayah sekitar, yang seketika berubah menjadi hitam pekat. Melihat keadaan itu, Tian Meng masih tetap tersenyum, seolah-olah semua itu ia lakukan dengan sengaja. Di sisi lain, tidak ada lagi air mata yang mengalir dari mata Yu Hao yang masih bersembunyi, yang adalah hanyalah perasaan dingin, karena merasa selama ini Tian Meng sudah memanfaatkannya. Dari percakapan mereka Yu Hao jelas tahu, bahwa Tian Meng dan Kaisar Es memiliki hubungan yang tidak sesederhana yang dikatakan. Ditambah lagi ia telah dengan sengaja membuat Kaisar Es marah, yang berarti dia pasti memiliki motif dan rencananya sendiri. Memikirkan hal itu, Yu Hao tampak mengambil napas dalam, diikuti ekspresi wajahnya yang secara bertahap berubah menjadi dingin. Kesedihan di hatinya telah menyebabkan perubahan hebat pada kondisi mentalnya. Kegugupan dan kegembiraannya telah hilang, dan hanya menyisakan sepetak perasaan dingin yang diselimuti rasa kecewa. Seolah merasakan perubahan dalam emosi Yu Hao, tampak mutiara abu-abu yang terletak di kedalaman pikiran Yu Hao mulai bergetar ringan. Namun, dengan cepat kembali normal, diikuti munculnya suara tua berasal dari mutiara abu-abu, yang mulai bergumam pada dirinya sendiri. Kepribadian yang dimiliki anak ini sangatlah tidak stabil dan mudah goyah. Dan kelemahan terbesar adalah hatinya sendiri. Baginya, ini bisa dianggap sebagai bentuk latihan untuk menjadi lebih dewasa, jadi akan lebih baik bagiku untuk tidak ikut campur. Namun sepertinya ada yang aneh dengan ulat besar itu, gumam si suara tua. Saat riak mutiara abu-abu itu telah benar-benar tenang, tiba-tiba suara Tian Meng terdengar di benak Huo Yu Hao. Yu Hao, semua persiapan sudah siap. Ketika aku memberimu sinyal, kau harus menahan suhu dingin yang ekstrim. Ingat kau harus bertahan, karena jika gagal konsekuensinya adalah kematian kita, ucap Tian Meng, yang tidak menyadari perubahan kondisi mental Huo Yu Hao. Setelah beberapa menit berlalu, Kaisar Es akhirnya menunjukkan wujud aslinya, dan jauh dari apa yang dipikirkan oleh Huo Yu Hao. Huo Yu Hao yang awalnya berpikir bahwa Sang Kaisar Es adalah sosok binatang roh raksasa yang mengerikan, seketika menghela nafas kagum, saat melihat sosok wanita cantik, yang memiliki dua warna di tubuhnya. Satu adalah warna es, dan yang lainnya adalah warna hijau giok, serta ekor yang menyerupai kalajengking. Di tubuh bagian depan memiliki 4 lapisan saling bertumpuk satu sama lain, dengan sepertiga meter kepalanya terletak di lapisan paling depan, dan dipercantik dengan mulut perak putih yang bersinar. Sementara bagian depan tubuhnya ditutupi sejenis sisik khusus yang menonjol membentuk segi 6 layaknya sebuah berlian, yang Yu Hao sendiri tidak pernah mempelajarinya di Akademi Shrek. Namun, hal yang paling diperhatikan Huo Yu Hao adalah matanya, yang berwarna kuning, seolah-olah 2 berlian kuning telah tertanam di dalamnya. Cahaya kuning itu berkedip-kedip menyerupai permata yang berkilau. Melihat Kaisar Es yang telah muncul pesonanya, membuat Tian Meng tanpa sadar menatapnya dengan kagum. Baguslah kau telah datang, ucap Tian Meng. Melihat tubuh ulat bulu Tian Meng yang berwarna emas terang yang diciptakan oleh kekuatan spiritual, Kaisar Es tampak sedikit terpana. Jejak-jejak kekaguman mulai muncul di mata kristal kuningnya. Waduh gengs, jangan sampai terjadi cinta beda spesies. Kalau sampai terjadi, bagaimana bentuk anaknya nanti? Yang tahu komen di bawah ya. Tian Meng, apakah kau mengira dengan membentuk tubuh virtual menggunakan kekuatan spiritualmu, maka aku tidak dapat menemukan tubuh aslimu? Bahkan jika kekuatan spiritualmu cukup kuat untuk menciptakan tubuh virtual, namun sudah pasti, kau tidak akan terlalu jauh dari tubuh aslimu, ucap si Kaisar Es. Mendengar ucapan itu, Tian Meng tersenyum kecil, dengan mata yang dipenuhi dengan tatapan tergila-gila. Oh Kaisar Es, ternyata kau masih semenarik dulu. Aku masih ingat terakhir kali aku melihatmu, kau masih memiliki 6 bagian di ekormu. Namun sekarang, mereka sudah menyatu, dan sepertinya aku tidak salah, saat ini kau hampir mencapai batasanmu. Tian Meng, kata-kata tidak berguna seperti itu hanya akan mempercepat kematianmu. Selama ini kau telah bersembunyi dengan sangat baik, tetapi sekarang tiba-tiba kau kembali. Apakah kau sengaja datang ke sini untuk mengantarkan nyawamu? Ucap sang permaisuri kalajengking itu. Mendengar ucapan itu, Tian Meng pun berkata dengan suara memuja. Permaisuriku, kau salah, karena aku datang untuk mengakhiri penderitaanku atas cinta sepihak yang aku miliki, dan memberikan kehidupan baru untukmu. Tahukah kau, selama dalam tidurku yang panjang, aku selalu memimpikanmu, dan alangkah bahagianya aku, akhirnya bisa bertemu dan hidup bersama kekasihku, ucap Tian Meng. Dan jelas saja,
ucapan-ucapan penuh kebucinan tadi, membuat sang Kaisar Es murka, dan melesatkan ekor runcingnya, yang langsung menembus tubuh Tianmeng. Di sisi lain, Huo Yuhao merasakan kekuatan spiritual Tianmeng yang tiba-tiba melonjak hebat, dan bahkan, membuat penglihatannya menjadi kabur. Tianmeng, aku tidak tahu rencana apa yang kau miliki, tetapi karena kau sudah datang maka kau harus mati. Setelah menyerap energimu, aku akan menjadi binatang jiwa terkuat di seluruh benua, ucap sang Kaisar Es, dengan ekornya yang telah menancap di tubuh Tianmeng. Mendapat serangan itu, Tianmeng tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Awalnya aku tidak ingin menggunakan kekerasan padamu. Namun karena kamu yang memulai semuanya, maka jangan salahkan aku jika sedikit berbuat kasar padamu, ucap Tianmeng. Setelah berkultivasi selama 400.000 tahun, Kaisar Es bisa melihat bahaya dengan sangat jelas, dan langsung merasa ada sesuatu yang salah saat melihat tubuh Tianmeng yang tiba-tiba menjadi kabur, dan tepat muncul di hadapannya. Jika bicara soal kecepatan, tidak perlu meragukan kecepatan Kaisar Es, tapi saat itu dia tiba-tiba merasa dirinya melambat, saat udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi padat, dan membentuk lautan spiritual yang sangat luas, lalu menjebaknya di dalamnya. Tianmeng, kau benar-benar berani menggunakan kekuatan spiritual dengan cara ini. Apakah kau tak takut tidak dapat kembali ke tubuh aslimu? Selain itu, seberapa keras pun kau mencoba, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah sampah. Aku ingin melihat berapa detik kau dapat mengurungku, ucap sang Kaisar Es, yang mulai melambaikan ekornya dengan buas. Di sela amukan itu, Tianmeng berkata dengan lembut, 1 detik, itu sudah lebih dari cukup, ucap Tianmeng, sembari melepaskan semua kekuatan spiritualnya, yang membuatnya tak lagi dapat bergerak, diikuti munculnya selaput cahaya putih, yang dengan cepat meluncur ke tanah tanpa suara. Bahkan, sang Kaisar Es yang merupakan penguasa terkuat di wilayah ekstrim itu pun tidak menyadarinya. Di sisi lain, Huo Yuhao yang masih bersembunyi, seketika merasakan suhu dingin yang ekstrim. Bahkan, setelah memusatkan semua kekuatan jiwanya, ia masih tak mampu untuk bertahan melawan suhu dingin, yang kapan saja dapat menghentikan detak jantungnya. Merasa ada yang aneh, seketika Kaisar Es pun terkejut, dan langsung melepaskan semua keterampilan menakutkan yang ia miliki tanpa menahan apapun. Namun belum sempat melancarkan serangan apapun, tiba-tiba, muncul utas-utas benang cahaya yang dalam sekejap telah melilit tubuhnya. Semakin kuat sang Kaisar Es itu melawan, semakin kuat pula lilitan benang cahaya. Tidak, ini tidak mungkin. Tianmeng, taktik licik apa yang kamu gunakan, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mengikatku? Keterampilan apa ini, mengapa aku tidak bisa menggunakan energiku, ucap sang Kaisar Es yang mengamuk dalam ketidakberdayaan. Di sisi lain, tampak tubuh ulat bulu Tianmeng perlahan menghilang, dan digantikan oleh bentuk Huo Yuhao, yang muncul di hadapan Kaisar Es dengan senyum acuh tak acuh. Kaisar Es, kau tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan aku akan memberimu penjelasan, tetapi tidak sekarang. Begitu kita meninggalkan area ini, aku akan mengobrol denganmu, ucap Tianmeng yang menyerupai sosok Yuhao, sembari mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Kaisar Es. Di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip, tubuh Kaisar Es seketika menghilang ke udara. Aku tidak menyangka akan menggunakan beberapa kemampuan yang tidak berani aku gunakan di masa lalu, karena setelah ini aku akan benar-benar kehilangan tubuhku. Sayangnya ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menggunakannya. Kaisar Es, oh Kaisar Es, aku sangat berharap kau tidak akan mengecewakanku, ucap Tianmeng, diikuti munculnya selaput putih yang perlahan memasuki tubuh Huo Yuhao, yang saat itu, sebagian besar tubuhnya telah tertutup lapisan es, namun masih terus berusaha menjaga kesadarannya. Yuhao, bagaimana keadaanmu? Bangun dan lihatlah, karena aku telah berhasil, ucap Tianmeng, yang telah kembali ke dalam tubuh Yuhao. Mengapa kau membohongiku? Apa kau benar-benar datang ke sini untuk membantuku mendapatkan cincin jiwa keduaku? Jika benar demikian, bagaimana kau bisa menjelaskan apa yang baru saja kau lakukan? Ucap Yuhao, dengan suara dipenuhi kesedihan, membuat Tianmeng seketika terdiam. Kau tahu, setelah meninggalkan rumah Adipati, kau adalah rekan pertama dalam hidupku yang telah memberiku harapan. Aku menganggapmu sebagai guru, serta teman terdekatku. Kau adalah orang yang akhirnya memberiku target yang bisa aku upayakan, tetapi mengapa kau harus berbohong kepadaku? Mengapa? Apakah kau hanya ingin menggunakanku sebagai boneka untuk datang ke sini? Aku menggunakan semua energiku untuk datang ke sini,
tetapi satu-satunya hal yang aku lihat adalah cinta yang kau miliki terhadap Kaisar S. Jika sebelumnya kamu berkata jujur padaku, maka aku tidak keberatan mengambil resiko dan mengikutimu, bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau berenang melalui lautan api. Namun, kau seharusnya tidak berbohong kepadaku, ucap Yu Hao. Mendengar ucapan itu, Tian Meng menghela nafas panjang sembari berkata, "Maaf karena aku telah membohongimu, hal ini aku lakukan, karena sebelumnya aku tidak sepenuhnya mempercayaimu. Aku tidak tahu, apakah kau masih akan mau mengikuti aku jika aku mengatakan semuanya? Sejak aku lahir, satu-satunya orang yang aku sukai adalah Kaisar S, itu sama seperti cinta yang dimiliki kalian manusia. Bahkan jika dia hanya memperlakukanku sebagai makanan, aku akan tetap mencintainya, dan aku tidak menyadari bahwa melakukan hal-hal seperti ini akan menyakitimu. Tapi apapun yang aku lakukan, aku tidak ingin kau memandangku sebagai sampah rendah dan pengecut seperti yang dia katakan, ucap Tian Meng, lalu kembali berkata. Nama lengkap Kaisar S adalah Kalajengking Permaisuri S Giok, dan dia adalah salah satu penguasa sejati di bumi yang beku ini. Suku Kalajengking S Giok miliknya menganggap klan ulat esku sebagai makanan, tapi sejak bertemu dengannya 2000 tahun lalu, aku udah sangat mencintainya. Aku tahu, pasti kamu akan menanyakan apa alasanku mencintainya. Meskipun kami berasal dari ras yang sangat berbeda, jika berbicara secara realistis di level kami, maka perbedaan ras tidak terlalu penting, karena apa yang aku kejar lebih merupakan hubungan spiritual. Dan salah satu alasan utama mengapa aku sangat ingin menjadi cincin jiwamu, itu karena sebelumnya aku pun hampir mencapai batasanku dan mati menjadi abu, sama halnya dengan yang akan dialami oleh kekasihku itu. Meskipun aku mencintainya, tapi aku tidak akan memaksanya untuk mencintaiku. Namun apapun yang terjadi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan dia tetap hidup, bahkan jika dia akhirnya mengutukku setiap hari, aku tetap akan mau mendengarkan suaranya. Apakah kau mengerti apa yang aku katakan, ucap Tian Meng. Waduh gengs, apakah ini yang dikatakan, bahwa cinta adalah penderitaan tiada akhir? Yang mengalami hal serupa komen di bawah ya. Bagaimana jika kejadian buruk terjadi sebelum kita menemukan Permaisuri S, ucap Huo Yu Hao, yang langsung dijawab dengan tenang oleh si ulat bulu. Dengan deteksi spiritualku, dan pada dasarnya hal itu tidak akan terjadi. Selain itu, ketika aku mati, maka sang Kaisar S sekalipun, tak akan mampu menahan kekuatanku. Karena ketika aku mati, mayatku akan menjadi senjata terkuat yang pernah dihasilkan oleh binatang jiwa di dunia. Dan sebelum melakukan semua itu, aku sudah memikirkan semua dampak yang akan aku terima, yang dengan kemampuan rahasia, aku bahkan bisa menjebak Permaisuri S peringkat pertama di wilayah ini, jika jaraknya 50 meter dariku. Apalagi hanya sang Permaisuri Kalajengking Giok S, yang berada pada peringkat kedua di wilayah ini. Sayangnya, aku hanya bisa menggunakannya satu kali saja, dan ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku menggunakan kemampuan ini. Yu Hao, bagaimanapun aku adalah cincin jiwamu, dan sudah benar-benar menyatu denganmu. Bahaya yang kau khawatirkan tidak akan terjadi juga, karena aku pun memiliki keterampilan yang memungkinkan aku untuk langsung memindahkanmu beberapa ratus mil dari wilayah ini. Oleh karena itu, walaupun harus mengorbankan diriku, aku akan memastikan bahwa kau akan tetap aman, ucap Tian Meng. Mendengar ucapan itu, Huo Yu Hao seketika terdiam, dan kesedihan di hatinya pun berangsur-angsur menghilang ketika dia mendengar penjelasan itu. Yu Hao, aku benar-benar ingin melakukan yang terbaik untukmu. Bahkan jika aku tidak memiliki perasaan apapun pada Permaisuri S, aku masih akan membawamu ke tempat ini, karena ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa memanfaatkan semua kemampuanku untuk membantumu menemukan cincin jiwa terbaik untuk menjadi cincin roh keduamu, dan pilihanku adalah Permaisuri Kalajengking Giok S ini. Mendengar ucapan itu, Huo Yu Hao mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, Kakak Tian Meng, apakah hatiku terlalu rapuh? Tidak, aku tidak bisa menyalahkan kau atas reaksimu. Keadaan mental seseorang benar-benar ditentukan oleh pengalaman masa lalunya. Saat ini kau hanya terlalu mengandalkanku. Apakah kau tidak menyadarinya? Kau berkultivasi, menjalani penilaian, atau bahkan setiap kali kau menghadapi bahaya. Setiap saat, kau tanpa sadar mengatakan pada diri sendiri, tidak peduli apa yang akan aku hadapi, aku masih memiliki kakak Tian Meng yang selalu membantuku untuk menjadi lebih kuat. Itulah yang sering kamu pikirkan, ucap Tian Meng. Huo Yu Hao hanya bisa menjawab dengan anggukkan kepala. Yu Hao, ketergantungan ini terkadang bisa menjadi hal yang baik untukmu, tetapi terkadang juga bisa menjadi hal yang buruk. Mengandalkan aku terlalu banyak akan membuatmu menjadi kehilangan arah.
Kau adalah dirimu sendiri, kau adalah Huo Yuhao, seorang insinyur dan ahli jiwa, sedangkan aku, saat ini aku hanyalah cincin jiwa. Dan jika ada yang bertanya bahwa aku milik siapa, maka aku akan menjawab milik Huo Yuhao. Walaupun aku adalah cincin jiwa yang cerdas, tapi aku adalah cincin jiwamu, dan satu hal yang harus kau ingat, walaupun aku adalah bagian dari dirimu, tapi kau bukanlah bagian dariku. Kau adalah tuanku, tuan yang menguasai tubuh ini, dan aku hanyalah penumpang dalam tubuh ini. Jadi seharusnya aku yang mengandalkanmu, bukan malah sebaliknya. Setelah mendengar ceramah panjang itu, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan pikirannya kembali jernih. Dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dia rasakan itu adalah kedewasaan. Dalam periode waktu yang singkat itu, hatinya telah matang, kebencian yang dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir pun mulai berkurang, hati yang semula rapuh pun telah menguat, membuatnya membuang kebenciannya dulu. Di sela itu Tian Meng kembali berkata, "Jika sudah tidak keraguan lagi, sebaik kita segera pergi ke arah yang aku katakan, dan ingat, jangan membuat suara apapun, karena anggota klan Permaisuri Es akan datang, karena kemungkinan besar mereka telah merasakan auranya menghilang. Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan menemukan kita dengan cepat," ungkap Tian Meng. Mendengar peringatan itu, Huo Yuhao tidak membuang waktu dan segera mulai berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Tian Meng. Saat dia berlari, Huo Yuhao berbicara kepada Tian Meng. "Kakak Tian Meng, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Namun saat ini aku masih marah karena kau telah berbohong padaku. Baik, aku mengaku salah, tapi tolong jangan marah, karena sebentar lagi kau akan dapat melihat betapa bermanfaatnya petualangan ini bagimu. Ingatlah, setiap pengalaman selalu memiliki manfaatnya sendiri, dan ini bukanlah hal yang buruk untukmu. Selain itu, dengan pengalaman ini kau akan lebih mempercayai teman-temanmu di masa depan, dan kau tidak akan meragukan mereka," ucap Tian Meng. Sementara Huo Yuhao, ia hanya tersenyum, dan terus berlari dengan cepat. Sampai akhirnya, setelah 28 jam berlari, mereka akhirnya meninggalkan wilayah inti utara yang ekstrim, dan telah tiba kembali di perbatasan. Akhirnya kita dapat beristirahat," ucap Yuhao, yang seketika membaringkan dirinya ke tanah. Penarikan kekuatan fisiknya yang berlebihan telah menyebabkan dia memasuki kondisi kelelahan yang ekstrim. Untungnya suhu di wilayah sekitar sudah tak sedingin wilayah inti. "Kakak Tian Meng, saat ini aku benar-benar tidak bisa melakukan perjalanan, aku tidak bisa lari lagi, aku harus istirahat dulu," ucap Huo Yuhao terengah-engah ketika dia berbaring di atas salju, yang menyebabkan semburan kabut putih tanpa henti keluar dari mulutnya. Tak berselang lama, penglihatannya menjadi buram karena lelah, bahkan sampai tidak bisa mengaktifkan deteksi spiritualnya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah tidur. Namun, belum sempat memejamkan matanya, tiba-tiba Tian Meng berkata, "Yuhao, kau belum bisa beristirahat, karena ujian sebenarnya baru akan dimulai." "Kak Tian Meng, dalam kondisi seperti ini kau masih ingin menguji aku? Kalau benar demikian, maka biarkan aku untuk mati saja," ucap Yuhao, yang merasa sangat lelah. "Yuhao, apakah kau yakin tidak ingin mengikuti ujian ini?" "Ujian apa? Apa kau ingin menangani Permaisuri Es itu sekarang?" tanya Huo Yuhao. "Ya benar, aku akan menggunakan kulitku untuk menjebak tubuh Permaisuri Es, kemudian menggunakan kekuatan spiritualku untuk membuat penjara spiritual yang akan menjebaknya sementara. Namun, meskipun kekuatan spiritualku adalah energi asalku, aku tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama, jadi akan lebih baik jika segera dilakukan." "Ya baiklah, tapi apakah Permaisuri Es itu benar-benar akan setuju menjadi cincin jiwaku?" tanya Yuhao. Mendengar pertanyaan itu, Tian Meng pun berkata, "Dia tidak memiliki alasan untuk menolaknya, meskipun kami dikenal sebagai binatang roh yang dapat hidup selama ratusan tahun, namun sebenarnya kami pun memiliki batasan, dan rasa takut akan kematian. Dan saat ini, Permaisuri Es itu telah mendekati batasnya, yang dimana jika dia tidak dapat menerobos ke tingkat kultivasinya, maka dia akan musnah, dan aku tidak ingin hal itu terjadi padanya," ucap Tian Meng, diikuti munculnya bola cahaya kemasan seukuran kepalan tangan, yang melonjak keluar dari dahi Huo Yuhao dan mulai melayang di udara, menampilkan sesosok makhluk yang terperangkap di dalamnya, dan itu adalah Permaisuri Es Giok Kalajengking, yang masih berusaha melakukan perlawanan. "Permaisuri Es, berhentilah untuk melawan. Kau sudah mencoba berkali-kali, kau harusnya tahu bahwa itu tidak ada gunanya," ucap Tian Meng. Permaisuri Es pun menjawab dengan dingin, "Tian Meng, apa yang kau inginkan?" "Aku hanya ingin tinggal bersama kekasihku selamanya," ucap Tian Meng, yang sudah terkena penyakit bucin stadion akhir.
Apakah ini caramu menunjukkan cintamu kepadaku? Jika kau benar-benar mencintaiku, lalu mengapa kau belum melepaskan tubuh sejatimu? Aku sudah jatuh ke dalam perangkapmu, jadi apa yang harus kau takuti? Ucap sang permaisuri es. Mendengar ucapan itu, Tian Meng pun menghela nafas sembari berkata, apa yang mau aku tunjukkan, karena tubuh sejatiku udah tak ada lagi. Apa kau belum menyadari bahwa yang saat ini kau lihat adalah asal spiritualku? Mendengar ucapan itu, permaisuri es seketika tertegun. Apa? Kau hanya memiliki asal spiritual. Jadi, bagaimana dengan tubuh aslimu? Ucap sang permaisuri es, yang baru menyadari keberadaan Huo Yuhao, yang sedang berbaring di tanah. Tidak mungkin, tidak kau akan merujuk pada manusia ini kan? Karena meskipun kau sudah menjebakku, aku bisa dengan mudah mengetahui kalau dia adalah bonekamu. Kau salah, dia adalah inangku, atau lebih tepatnya, dia adalah tuanku. Aku yang saat ini adalah cincin jiwa miliknya. Dan kau harusnya tahu tentang cincin jiwa yang dimiliki para manusia ini bukan? Ucap Tian Meng, membuat sang permaisuri es berteriak tanpa sadar. Apa? Apa kau benar-benar telah menjadi cincin jiwa manusia? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kau adalah sampah, tapi masih tidak mungkin bagi tubuh manusia yang rapuh ini untuk bisa menahan energi besarmu. Mendengar ucapan itu, Tian Meng pun tersenyum pahit sembari berkata, jangan bahas itu, karena tragedi ini berawal darimu. Pada saat itu, kau begitu gigih ingin memakanku, dan tidak mungkin bagiku untuk lari karena aku sangat mencintaimu. Namun untuk mempertahankan cintaku, aku membutuhkan tubuh agar tetap hidup, karena saat itu aku pun hampir mencapai batasanku. Kau tahu sendiri bukan, betapa menakutkannya batasan itu bagi kita. Kau juga tahu, bahwa tidak ada binatang jiwa yang hidup lebih lama dariku. Meskipun aku hanya kau anggap sebagai sampah di hatimu, tapi aku masih sepotong sampah tua yang hidup cukup lama, dan fondasi energiku telah terkuras dan akan segera mati. Aku yakin, bahwa kau pun merasakan hal yang sama denganku, karena kamu pun akan segera mencapai batasmu, dan aku sangat khawatir akan kehilanganmu. Kurasa kau pun sama, setelah hidup selama ratusan ribu tahun, apakah kamu ingin berakhir menjadi tumpukan debu, dan aku telah menemukan cara terbaik untuk melewati batasan ini, ucap Tian Meng, yang akhirnya, dengan kata-kata yang penuh rayuan itu, perlahan mulai membangkitkan minat permaisuri es, yang saat itu tanpa sadar bertanya, tentang cara yang dilakukan Tian Meng. Mendapat respon seperti itu, Tian Meng pun menjawab dengan suara rendah, bahwa dengan menciptakan dewa. Apa? Menciptakan dewa? Apa maksudmu dengan menciptakan dewa? Ucap permaisuri es yang tampak tertegun. Lalu Tian Meng pun berkata, kekasihku, izinkan aku menanyakan ini kepadamu, di benua ini, ras mana yang memiliki potensi tertinggi untuk menjadi dewa? Tanya Tian Meng. Setelah terperangkap dalam kata-kata maut yang diucapkan Tian Meng, permaisuri es secara tidak sadar mengikuti jalur pemikiran si ulat bulu itu, dan langsung berkata, Tian Meng, apakah ucapanmu mengacu pada anak manusia yang rapuh ini? Ucap si permaisuri giok es, dan itulah gengs, akhir dari bocoran Donghua Soul Land 2, episode 19. 哥要带你去哥的老家，斗罗大。别以为哥没看出来。